Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi PAUD semester 4 yang saya banggakan, alhamdulillah kita kali ini bisa bersua kembali dalam mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Dan hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya sampaikan tempo hari tentang pengembangan sosial anak usia dini. Dan materi ini saya sarikan atau materi ini merupakan intisari dari buku Fannu Tarbiyatil Aulad fil Islam karya Muhammad Sa'id Mursi. Baik, agar waktu yang sedikit ini bisa dimanfaatkan dengan baik, maka saya langsung ke penjelasan bahwa dalam pengembangan sosial emosional anak usia dini, orang tua itu punya beberapa peran. Orang tua dan pendidik lain termasuk guru di TK, RA, PAUD itu memiliki beberapa peran. Di antaranya mengajarkan anak menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua, mengajarkan anak bersilaturahim, mengajarkan anak menghormati tetangga dan membantu tetangga, mengajarkan anak menghormati guru, mengajarkan anak hak-hak temannya, mengajarkan anak menghormati yang lebih tua, juga mengajarkan anak untuk mengasihi yang lebih muda, mengajarkan anak menyayangi hewan, mengajarkan anak untuk menghormati keunikan-keunikan masyarakat muslim, memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak, dan tidak boleh terlalu keras atau menghalang-halangi anak. Minggu lalu atau pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa pendidik harus mengajarkan anak menghormati dan berbakti kepada orang tua. Caranya adalah pendidik di TK, RA, PAUD, juga orang tua, ayah dan ibu dari anak itu harus mengajarkan anak berbicara kepada kedua orang tuanya dengan lemah lembut, sopan, dan tidak memotong pembicaraan. Lalu anak juga harus diajarkan berdiri di hadapan orang tua kalau orang tuanya mau lewat sebagai sebuah penghormatan. Juga mengajarkan anak selalu tersenyum di hadapan orang tua serta mencium kedua tangannya. Lalu ajarkan juga anak untuk melaksanakan tuntutan atau perintah orang tuanya dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Lalu ajarkan anak agar selalu meminta izin ketika hendak masuk kamar kedua orang tuanya. Anak juga harus diajarkan menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Jangan sampai misalnya anak mainannya setelah main itu berantakan. Ajarkan anak untuk menertibkan mainannya kembali. Tidak mencela keduanya jika keduanya melakukan kesalahan. Anak harus diajarkan agar tidak mencela kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tuanya melakukan kekeliruan. Lalu tidak tertawa tanpa sebab di hadapan kedua orang tua. Pendidik di TK, RA, PAUD harus mengajarkan kepada anak agar tidak tertawa apalagi sampai terbahak-bahak yang tanpa sebab, apalagi kalau menertawakan kedua orang tuanya. Tidak boleh. Lalu pendidik, guru di TK, RA, PAUD harus mengajarkan anak agar mendahulukan kedua orang tuanya ketika mengambil makanan. Tidak duduk bersandar atau selonjoran di hadapan kedua orang tua, tapi harus duduk yang sopan.
penuh kesopanan di hadapan orang tua. Tidak mengganggu kedua orang tua ketika mereka sedang tidur. Ini harus diajarkan oleh guru di TK, RA, PAUD, dan sejenisnya, bahwa ketika kedua orang tua, ayah dan ibu sedang tidur, itu tidak boleh mengganggu, misalnya dengan membuat kegaduhan atau berteriak-teriak. Tidak boleh. Nah, ajarkan juga oleh guru di TK, RA, PAUD, dan sejenisnya agar anak senantiasa mendoakan kedua orang tua. Dan untuk ini, guru PAUD, TK, RA, Kober, dan sejenisnya harus hafal doa orang tua, karena tidak mungkin guru mengajarkan kepada anak didik di TK, RA, PAUD tempat dia mengajar doa orang tua kalau memang gurunya sendiri tidak hafal, tidak tahu doa untuk mendoakan kedua orang tua. Jadi kalau begitu, salah satu materi pendidikan adalah yang harus dihafal ini oleh anak adalah redaksi doa kepada orang tua. Jadi harus diajarkan. Tuntut anak didik di TK, RA, PAUD, dan sejenisnya agar hafal doa untuk kedua orang tua. Karena ini termasuk salah satu cara untuk mengembangkan sosial anak usia dini. Nah, berikutnya, untuk mengembangkan aspek sosial pada anak usia dini, pendidik juga harus mengajarkan silaturahim. Ajarkan anak silaturahim. Wujudnya apa saja pengajaran silaturahim ini? Wujudnya adalah pendidik, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah ya kita guru, kalau di rumah orang tua, ayah dan ibu. Nah, pendidik itu harus mengajari anak untuk membantu orang lain. Kalau di sekolah ada temannya yang butuh bantuan, butuh pinjaman krayon misalnya, maka ajari anak agar memberikan bantuan itu kepada temannya. Begitu pula kalau di rumah, kalau ada kakak atau adiknya yang membutuhkan bantuan, orang tua harus mengajari anaknya agar mau membantu kakak atau adiknya yang butuh bantuan tersebut. Itu penanaman aspek sosial dalam aspek silaturahim. Yang kedua, menghilangkan gangguan pada orang lain. Nah, untuk mengembangkan aspek sosial anak usia dini, pendidik di sekolah maupun di rumah, kalau di sekolah harus mengajarkan anak agar tidak mengganggu temannya yang sedang bermain atau belajar. Itu harus diajarkan, berarti kalau begitu di sekolah harus ditanamkan kedisiplinan sehingga anak tidak mengganggu temannya yang sedang belajar atau temannya yang sedang bermain. Itu termasuk pengembangan aspek sosial pada anak. Belajar tidak mengganggu orang lain yang sedang fokus menyanyi, misalnya belajar bernyanyi, bercerita misalnya di depan kelas, bermain baik di dalam maupun di luar kelas. Itu tidak boleh diganggu. Ajarkan anak untuk tidak mengganggu temannya. Berikutnya, menyertai orang lain dalam suka dan duka. Nah, guru di sekolah, di TK, RA, PAUD, Kober, atau sejenisnya harus mengajarkan anak, memberi nasihat kepada anak agar kalau ada temannya yang sedang sedih itu dihibur. Kalau ada teman yang sedang bersukaria, bergembira juga turut merasa gembira, tidak iri. Tanamkan itu, nasihatkan itu oleh guru kepada anak didik. Juga oleh orang tua, ayah dan ibu kepada anaknya. Dalam rangka apa? Ya, untuk mengembangkan aspek sosial anak usia dini. Jadi bentuk sikap
interpersonal, ini merasakan kegembiraan dan kesedihan orang lain. Nah, kalau di rumah, orang tua atau ayah dan ibu bisa mengajak anak misalnya menjenguk tetangga yang sakit, menjenguk temannya yang sakit. Itu sebagai bentuk menyertai orang lain dalam duka. Atau di sekolah, guru bisa mengadakan kegiatan, acara, merencanakan acara menjenguk anak yang sedang sakit. Semua anaknya diajak menjenguk, ikut menjenguk. Lalu diajak juga mendoakan kalau sudah sampai di tempat temannya yang sakit. Itu Islam mengajarkan itu untuk mengembangkan aspek sosial anak usia dini. Ini intisari dari buku Fannu Tarbiyatil Aulad fil Islam adalah pengembangan, salah satunya pengembangan sosial anak usia dini yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena pengarangnya adalah Muhammad Sa'id Mursi, itu seorang muslim. Jadi cara-cara mengembangkan aspek sosial anak usia dini yang ada dalam materi kita hari ini itu syarat atau sangat sesuai dengan ajaran Islam. Berikutnya, memberikan ketenangan pada orang lain. Ini penjelasannya sama dengan poin 2 di slide ini. Ketika orang lain sedang belajar, ketika orang lain sedang bermain, ajarkan anak untuk tidak mengganggunya. Memberikan ketenangan, tidak membuat gaduh, teriak-teriak, atau main petasan yang membuat orang lain takut, yang membuat temannya di kelas takut, atau membuat tetangganya kalau di rumah menjadi tidak nyaman karena bising dengan suara petasan. Apalagi di suasana bulan Ramadan ini, anak biasanya senang main petasan. Nah, ajarkan anak, nasihati anak oleh guru dan oleh orang tua agar tidak mengganggu orang lain dengan menyalakan petasan yang bisa mengeluarkan suara yang keras sehingga mengganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan demikian. Jadi ada 4 cara mengembangkan sosial anak usia dini dalam hal yang berkaitan dengan silaturahim. Berikutnya, pendidik juga harus mengajarkan anak menghormati tetangga. Nah, guru di sekolah harus senantiasa mengingatkan, mengajarkan kepada anaknya bahwa harus menghormati tetangga. Karena tetangga adalah orang yang paling dekat. Orang yang paling dekat di lingkungan rumah ya tetangga. Tidak ada orang lain kecuali tetangga. Nah, cara mengajarkannya bagaimana? Kalau ada tetangga yang butuh bantuan, nasihati anak, ajarkan anak agar mau memberi bantuan. Kalau ada anak tetangga yang butuh bantuan, misalnya mau meminjam pensil, nasihati anak, ajari anak agar mau meminjamkan pensilnya. Nah, orang tua di rumah juga harus begitu. Harus mau dan senantiasa mengajarkan anak, menasihati anak untuk membantu tetangga. Misalnya kalau di bulan Ramadan ini saling memberi untuk takjil. Kalau mau memberikan takjil untuk tetangga, biarkanlah anak kita yang memberikannya. Sebagai apa? Untuk mendidik anak kita membantu tetangga. Begitu. Lalu yang terkait dengan menghormati tetangga juga adalah tidak boleh membuang ludah di hadapan pintu atau jendela rumah tetangga. Membuang ludah atau dahak misalnya di depan pintu atau jendela rumah tetangga. Nah, guru harus mengajarkan anak, memberikan nasihat kepada anak agar
tidak membuang ludah, membuang dahak di depan pintu atau di depan rumah tetangga, karena ini bisa membuat tetangga yang punya rumah itu merasa jijik, terganggu dengan ludah yang kita buang. Bahkan kalau ludahnya mengandung penyakit itu bisa berbahaya, membahayakan tetangga, bisa menebarkan virus. Kalau memang ludahnya mengandung virus, dahaknya mengandung virus. Nah, ajarkan itu. Orang tua di rumah juga harus mengajarkan itu dengan cara memberi teladan dan nasihat. Nasihati anak oleh ayah atau ibu agar tidak membuang ludah, membuang sampah di hadapan pintu atau di depan rumah tetangga. Tidak boleh. Nah, sekali lagi orang tua dan juga guru sebagai pendidik harus mengajarkan ini kepada anak. Jadi ini penuh dengan akhlak. Ajaran Islam tentang pengembangan sosial anak usia dini ini ternyata penuh dengan adab, akhlak, kesopanan. Lalu tidak mengganggu tetangga dengan bermain atau suara yang keras. Pada waktu-waktunya istirahat, misalnya selepas zuhur, orang tua di rumah harus mengingatkan anaknya agar tidak bermain di dekat rumah tetangga karena dikhawatirkan tetangga sedang tertidur beristirahat siang. Apalagi kalau sampai mainnya yang teriak-teriak, itu tidak boleh. Harus diajarkan oleh orang tua di rumah. Guru juga harus mengajarkan itu ke anaknya. Di sekolah guru harus mengingatkan kepada anak, mengajarkan kepada anak bahwa nanti kalau di rumah itu pada waktunya istirahat selepas duhur tidak boleh mengganggu tetangga dengan bermain teriak-teriak di depan rumah tetangga karena dikhawatirkan akan mengganggu waktu istirahatnya. Berikutnya, menyertai tetangga dalam suka dan duka. Guru harus mengajarkan anak agar kalau ada tetangga yang sakit, berarti sedang dalam keadaan duka, atau tetangga yang sedang berduka karena salah satu anggota keluarganya meninggal, atau barangnya yang hilang, binatang peliharaannya yang hilang, misalnya kucingnya hilang, itu agar ikut turut serta merasakan dukanya. Kalau tetangganya sakit, temannya sakit, teman terdekatnya anak tetangga sakit, ajarkan oleh guru agar anak menengoknya. Kalau binatang peliharaannya hilang, kabur misalnya milik anak tetangga, maka ajarkan anak agar menyertai mencari binatang piaraan yang hilang itu misalnya. Begitu juga dalam suka. Anak harus diajarkan kalau anak tetangga misalnya teman mainnya yang paling dekat sedang bergembira, maka ajarkan anak didik kita di TKRA PAUD agar turut bergembira, minimal mendoakan. Kalau anak kita anak tetangga, teman main anak kita, teman main murid kita sembuh dari sakit, ajarkan anak didik kita agar mendoakannya agar kesehatannya senantiasa semakin membaik lagi. Begitu juga orang tua harus mengajarkan hal yang sama. Kenapa dari tadi saya menyinggung-nyinggung pendidik, guru di sekolah dan orang tua, ayah ibu di rumah? Karena pengembangan sosial anak usia dini ini perlu dilakukan oleh banyak pihak, tidak cuma oleh guru di sekolah. Percuma saja kalau guru mengajarkan hal-hal yang baik ini, misalnya dalam slide ini semua diajarkan,
oleh guru di sekolah, di TK, RA, PAUD, tapi orang tuanya tidak. Itu kan tidak akan berbekas pengajaran di sekolahnya. Kalau guru di TK, RA, PAUD mengajarkan dan mengingatkan anak agar tidak mengganggu tetangga di waktu-waktu istirahat dengan suara yang keras, sementara di rumah orang tuanya tidak tahu etika ini, tidak tahu akhlak ini misalnya, sehingga anaknya main di depan rumah tetangga dengan suara keras yang bising, itu dibiarkan saja, itu kan tidak ada artinya pengajaran di sekolah, karena dimentahkan lagi oleh orang tua di rumah, karena tidak sinergis, tidak ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Itu yang menyebabkan gagalnya pengembangan sosial anak usia dini. Itu salah satu faktornya adalah tidak ada kerjasama yang baik antara orang tua dengan guru, antara guru dengan orang tua. Jadi kalau begitu yang harus paham materi ini yang saya sampaikan hari ini, yang kita pelajari hari ini, bukan cuma kita guru, tapi orang tua juga harus tahu, harus paham materi ini. Kenapa orang tua juga harus paham? Karena orang tua juga harus mengajarkan ini kepada anaknya di rumah. Begitu. Berikutnya, untuk mengembangkan sosial anak usia dini, ada juga yang terkait dengan penghormatan anak terhadap guru. Ajarkan anak di sekolah, di TK, RA, PAUD, Kober, dan sejenisnya, agar ketika guru datang, itu berdiri sebagai tanda sebuah penghormatan. Misalnya ketika guru akan masuk kelas, semua murid berdiri. Diharuskan berdiri, dibiasakan untuk berdiri. Sebagai sebuah penghormatan bahwa guru itu adalah di lingkungan sosial merupakan sosok yang harus dihormati. Itu sejak dini. Jadi kalau pernah ada kejadian, misalnya dulu pernah ada berita seorang murid memukul gurunya di tingkat SMP, SMA, itu sangat dimungkinkan penyebabnya adalah ketika anak itu berusia pada jenjang anak usia dini, tidak diajarkan bagaimana cara menghormati gurunya. Sangat dimungkinkan itu salah satu penyebabnya. Jangankan dipukul, berbicara tidak sopan dengan nada tinggi saja ke guru tidak boleh, apalagi sampai memukul. Begitu. Berikutnya, bentuk penghormatan terhadap guru sebagai salah satu bentuk atau upaya mengembangkan aspek sosial anak usia dini adalah merendahkan suara di hadapan guru. Ini barusan saya sampaikan. Ajari anak oleh guru di sekolah agar kalau berbicara dengan guru itu suaranya tidak lebih tinggi dari gurunya. Harus bicara dengan lembut, tidak boleh tinggi kalau di hadapan guru itu. Ajarkan anak sejak dini berlaku seperti itu. Nah, orang tua juga harus mengingatkan anak, mengajarkan anak. Nah, kalau di sekolah, bicara dengan bapak ibu guru di TK, RA, PAUD, itu jangan keras-keras. Bicaralah yang lembut. Nah, jadi sinkron. Orang tua mengajarkan begitu, di sekolah gurunya juga mengajarkan begitu. Diamalkannya di sekolah. Karena ini guru kan biasanya di sekolah bertemunya. Lalu, sebagai sebuah bentuk penghormatan kepada guru juga adalah tersenyum ketika bertemu dengan guru. Ajari anak agar senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan guru, dimanapun bertemunya. Mau di sekolah, mau di luar sekolah, pokoknya kalau bertemu dengan bapak ibu guru, harus tersenyum. Tidak boleh menampakkan muka masam, muka cemberut. Nah, orang tua juga harus mengajarkan itu kepada anaknya. Sehingga
menjadi lekatlah, mantaplah apa yang diajarkan di guru di sekolah. Kalau di sekolah diajarkan agar anak tersenyum ketika bertemu dengan guru, dan di rumah juga orang tuanya mengajarkan itu, maka pengajaran itu akan semakin kuat tertanam pada anak gitu. Berikutnya, ajarkan anak di sekolah bahwa kalau mau masuk ke kelas itu harus minta izin, atau mau masuk ke ruang guru, ke kantor itu harus minta izin, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika akan berbicara atau bertanya kepada guru juga harus meminta izinnya. Ajarkan itu oleh guru di sekolah, di TK, RA, PAUD. Kalau mau keluar ruangan, keluar kelas juga, mau buang air kecil misalnya, seorang anak, ajari anak agar meminta izin terlebih dahulu kepada guru. Tidak nyelonong keluar begitu saja. Ini dalam rangka menanamkan akhlak kepada guru, sopan santun kepada guru. Ini penting. Ini penting. Nah, orang tua juga harus tahu ini. Sehingga orang tua juga harus mengajarkan kepada anak bahwa, nak, nanti kalau di sekolah mau buang air kecil, minta izin dulu kepada bapak atau ibu guru. Jangan nyelonong keluar tanpa izin. Nah, itu pengembangan sosial anak usia dini yang terkait dengan penghormatan terhadap guru, penghormatan kepada guru.